Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 di pokok bahasan tentang aset tetap. Ya, masih sekitar aset tetap dan kita masih membahas tentang depresiasi aktiva tetap. Nah, kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas metode depresiasi, yang sudah kita bahas adalah tentang metode straight line method, kemudian jumlah unit produksi, kemudian saldo menurun ganda atau double beginning balance method. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode depresiasi. Yang pertama akan kita bahas tentang metode jumlah angka tahun, ya. Jumlah angka tahun atau sum of year digit method. Ya, di sini untuk jumlah angka tahun nih kalau ada metode yang digunakan adalah jumlah angka tahun, maka kita jumlahkan dulu, kita mencari berapa pembilang, berapa penyebut. Nah, karena jumlah N-nya kita lihat di situ, umur ekonomisnya adalah 5 tahun, maka rumusnya adalah rasio JAT, jumlah angka tahun, dikalikan dengan beban pokok. Beban pokok itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Nah, dalam rumus ini, jumlah angka tahunnya ketika diceritai dengan rumus N kali dalam kurung N min 1 dibagi 2. Jadi kalau misalkan N-nya 5, berarti 5 dikalikan dengan 5 min 5 plus 1 ya. 5 plus 1 berarti 6. Kemudian dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 15. Maka untuk depresiasi untuk tahun pertama dicari dari 5, karena 5 tahun berarti yang paling angka yang paling besar adalah 5, berarti 5 per 15. Jadi itu untuk depresiasi tahun pertama. Nah, cara seperti ini bisa kita cari dengan cara yang kedua, dengan cara kita tambahkan, misalkan N-nya 5, berarti 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah 15. Berarti untuk depresiasi untuk tahun pertama begini caranya, 5 per 15, kemudian yang kedua 4 per 15, yang ketiga 3 per 15, 2 per 15, dan depresiasi untuk tahun yang kelima atau tahun terakhir adalah 1/15. Nah, baru nanti dikalikan dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa tadi. Nah, itu cara yang kedua ya. Jadi bisa Anda pakai dengan rumus N kali N plus 1 per 2, ini cara yang pertama. Atau bisa juga dengan dicari cara yang kedua. Ini kita tambahkan. Jadi misalkan 5 tahun berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kita jumlahkan. Nah, baru kita mencari berapa pembilang, berapa penyebutnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu cara. Jadi bisa Anda pakai salah satu dari dua cara tadi. Kemudian ini contoh, misalkan pembelian harga perolehan adalah 80 juta, nilai sisanya 10 juta, dan perkiraan umur ekonomisnya 5 tahun. Maka kita cari karena N-nya ada 5, tadi adalah kalau 5 berarti untuk mencari depresiasi pertama ada 5 per 15, tadi sudah kita cari ya, jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, begini caranya, berarti untuk mencari depresiasi adalah 5 per 15 untuk pertama ya, 5 per 15 dikalikan dengan jumlah yang bisa didepresiasi. Jumlah yang bisa didepresiasi adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kemudian untuk depresiasi yang kedua juga sama, berarti setelah 5 berarti 4. 4 per 15 kali 70 juta. Dan seterusnya sampai dengan akhir tahun yang kelima, yaitu 1 per 15 kali 70 juta atau jumlah yang bisa didepresiasi. Nah, setelah itu kita untuk mencari nilai buku ya. Kalau akumulasi itu adalah jumlah dari beban depresiasi
per tahun. Kalau seandainya beban depresiasi per tahun adalah 23 sekian juta, maka untuk akumulasi depresiasi untuk tahun kedua, untuk yang berarti yang depresiasi tahun pertama ditambah dengan depresiasi tahun kedua. Nah, ini ditambahkan, ini tambah ini. Kemudian sama dengan 42. Kemudian yang ketiga, tahun ketiga berarti 42 tambah 14. Jadi itu, cari saling berkaitan ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai buku akhir tahun pertama adalah 80 juta dikurangi dengan depresiasi atau di tahun pertama. Jadi 80 dikurangi dengan 23 sekian. Kemudian untuk depresiasi tahun kedua bisa dari nilai buku akhir tahun pertama dikurangi dengan depresiasi di tahun kedua. Atau bisa juga dari nilai buku akhir tahun yang ke-0 dikurangi dengan akumulasi depresiasi di tahun kedua. Yaitu ada beberapa cara. Jadi bisa dari ini yang 38, bisa Anda cari dari 80 dikurangi dengan 42 juta atau 56 dikurangi dengan 18. Jadi itu caranya. Untuk yang lainnya sama ya. Nah, ini yang untuk yang jumlah angka tahun. Kemudian yang kedua dengan metode saldo menurun. Jadi kalau bedanya, kalau yang kemarin kita membahas double declining balance method. Kalau sekarang adalah declining balance method, jadi hanya saldo menurun. Nah, untuk mencari metode saldo menurun, ini pertama kali kita mencari tarifnya. Tarif depresiasi dicari dari rumus 1 minus 1 min akar pangkat N dari NS per HP. 1 min akar pangkat N per dari NS nilai sisa dibagi dengan harga perolehan. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Jadi kalau misalkan kita mencari rumus ini untuk menghitungnya, berarti Anda harus menggunakan mencari kalkulator yang ada rumusnya akar pangkat N. Ya, bukan akar pangkat 2. Karena N-nya itu belum tentu 2. Jadi N-nya itu bisa ini N-nya. Jadi rumusnya adalah akar pangkat N. Nah, jangan akar pangkat 2. Jadi berbeda ya. Nah, setelah jadi ini Anda pakai kalkulator yang ada rumus akar pangkat N. Kemudian caranya, jadi NS per HP, nilai sisa dibagi dengan harga bahan dulu, kita cari berapa, kemudian kita akar pangkatkan dengan N. Nah, setelah ketemu yang terakhir ini, berarti akar pangkat N dari NS per HP. Nah, setelah kita ketemu, nanti kita kurangkan dari 1. Jadi gitu. Jadi jangan mulai dari 1 min akar pangkat, nanti susah. Jadi yang rumus yang kedua dulu yang kita cari. Rumus ini dulu kita cari. Nah, baru hasilnya, jadi NS per HP itu berapa. Kemudian akar pangkat N dari yang sudah kita cari tadi. Nah, hasilnya berapa. Baru nanti hasilnya kita kurangkan dari 1. Nah, setelah itu baru kita cari. Nah, seperti ini. Jadi, contohnya misalkan, nilai sisanya adalah 5 juta, harga perolehan 50 juta, berarti 5 juta dibagi dengan 50 juta. Jadi ini NS ya, jadi ini adalah 5 juta. Bukan 5, tapi 5 juta. Jadi 5 juta dibagi dengan 50 juta, kita akar pangkatkan dengan 5. Karena N-nya 5. Kemudian nanti hasilnya itu dikurangkan dengan 1. Jadi 1 min 0, sekian. Nah, hasilnya ternyata 0,369. Karena kita mencari persentase, berarti kita kalikan 100. Maka ini hasilnya adalah 36, 0,369 kali 100%, maka hasilnya adalah 36,9%.
Saya ulangi lagi. Jadi akar pangkat N, kita cari dulu akar pangkat NS per HP. Jadi NS per HP ini nilai sisa dibagi dengan harga berian itu adalah 5 juta, dibagi dengan 50 juta, hasilnya berapa? Baru nanti akar pangkat hasil tadi dari N dari 5 ya. Setelah itu hasilnya 0, biasanya. Kemudian kita kurangkan 1 min 0, sama dengan, nah di sini setelah kita hitung adalah 0,369. Karena kita mencari tarif dalam bentuk persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Sama dengan 36,9%. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan berapa tarif depresiasinya, maka kita mencari berapa depresiasi per tahun. Nah, untuk mencari depresiasi per tahun di sini tadi karena kita sudah menemukan tarif depresiasi 36,9%, maka untuk mencari depresiasi untuk tahun pertama adalah untuk mencari tarifnya adalah tarif depresiasi dikalikan dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya. Berarti untuk mencari tarif depresiasi adalah persentase tarif dikalikan dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk mencari tarif depresiasi pertama adalah persentase tarif dikalikan dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya. Karena di sini misalkan kita tak mencari depresiasi untuk tahun pertama, maka tarif depresiasinya kita lihat nilai buku akhir tahun sebelumnya adalah tahun ke-0. Berarti nilai buku akhir tahun ke-0 adalah 50 juta. Jadi untuk tarif untuk depresiasi tahun pertama adalah 36,9% dikalikan dengan nilai buku akhir tahun sebelumnya, akhir tahun ke-0. Maka kita peroleh depresiasinya adalah 18.450.000. Kemudian nilai buku akhir tahun pertama adalah 50 juta dikurangi dengan depresiasi di tahun pertama. Atau nilai buku tahun ke-0 dikurangi dengan depresiasi di tahun pertama. Kita peroleh nilai buku akhir tahun pertama. Kemudian kita mencari depresiasi tahun kedua adalah tarif depresiasi dikalikan dengan nilai buku akhir tahun ke-1 pertama. Jadi nilai buku akhir tahun pertama adalah 31.550. Jadi kita kalikan dengan 36,9%. Maka ketemu 11.600 sekian. Jadi nilai buku akhir tahun kedua adalah 31 juta sekian dikurangi dengan 11 juta sekian. Nah, itu selanjutnya sampai dengan akhir tahun ke-5. Betul ya. Kemudian ini ya untuk saldo menurun atau declining balance method. Nah, sekarang untuk yang ketiga ini sudah saya jelaskan di pertemuan minggu kemarin, jadi ini tidak saya jelaskan. Nah, sekarang tugas untuk minggu ini adalah kalian menghitung atau mencari depresiasi ya. Ini ada soal, saya tidak tulis di PPT tapi hanya saya dikte saja ya. Pada tanggal 1 Januari 2019 membeli aktiva tetap dengan harga beli sebesar 35 juta rupiah. Beban angkut pembelian sebesar 5 juta rupiah. Pajak sebesar 2 juta rupiah. Kemudian nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Dan umur ekonomis sebanyak 7 tahun. Nah, berdasarkan dari data di atas, carilah. Yang pertama adalah buat tabel depresiasi dengan tabel depresiasi. Yang kedua, buatlah jurnalnya. Nah, jurnalnya ini
karena ada 7 tahun berarti kalian buat jurnal selama 7 tahun. Kemudian dengan metode yang pertama adalah dengan metode sum of years digit method. Yang kedua adalah declining balance method. Saya ulangi lagi, tugasnya adalah kalian membuat tabel depresiasi dan jurnal yang diperlukan dengan metode yang pertama, dengan metode sum of years digit method. Yang kedua, dengan metode declining balance method. Nah, tugas ini ditulis tangan dan dikirim di kolom forum si akad, kolom komentar. Paling lambat adalah tanggal 16 Juni 2020, maksimal jam 12 siang. Saya ulangi lagi, tugas ditulis tangan, kemudian dikirimkan di forum kolom si akad di kolom komentar, maksimal tanggal 16 Juni 2020 jam 12 siang. Yang tidak jadi yang mengumpulkan lebih awal itu nanti nilainya berbeda dengan yang mengumpulkan akhir ya. Jadi berbeda. Demikian penjelasan dari saya tentang metode depresiasi. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.